Tuhan, kami datang menghampirimu di siang dan sore hari ini. Kami akan melaksanakan pertama untuk ibadah besok. Tuhan tolong kami biarlah berjalan dengan baik, dan juga Tuhan untuk semua yang menjadi bagian dari pelayanan ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati, dan Tuhan memberkati sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan melalui pertama ibadah ini, ketika disiarkan, banyak yang menonton atau sedikit pun yang menonton, itu sangat berharga bagi Tuhan. Ini adalah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini, Minggu 30 Mei 2021. Sebelumnya kita beribadah di tempat kita masing-masing, kita berdoa. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul Hari Baru. Pagi yang cerah
iman rasuli. Jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan buat kasih sayang dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan Engkau selalu menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Saat ini kami beribadah, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Responsoria yang terambil dari Mazmur 29 ayat 1. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan ai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia menguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon ara, bahkan Tuhan mengumbangkan pohon ara Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyuburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Sama-sama kita. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Gloria Patri. Untuk menyambut khotbah, kita angkat lagu pujian dengan judul Aku Mengasihimu. Aku mengasihi
kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini yang Engkau izinkan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar firman-Mu dapat kami pahami, serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang Jemaat Tuhan, GMI Jemaat Efesus Belawan. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-18. Hari ini khotbah yang kita renungkan bertemakan lahir kembali. Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit panjang pembacaan firman Tuhan, tetapi kita akan tetap membacakannya secara keseluruhan. Mari kita membacanya, ada di dalam layar. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak-anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang tidak kagum apabila melihat seseorang yang memiliki karya dan prestasi yang hebat?
Siapa yang tidak terpikat hatinya saat menyaksikan mujizat yang begitu menakjubkan? Pastilah semua kagum. Saya dan Bapak Ibu pastilah akan terkagum-kagum, akan merasa takjub dan hatinya terpikat. Apabila kita tidak memiliki rasa kagum, maka pastilah hatinya sudah tumpul. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menjadi perhatian orang-orang banyak kala itu, zaman itu. Mulai dari kalangan biasa, mulai dari kalangan bawah sampai pada kalangan para petinggi-petinggi. Mulai dari kalangan biasa sampai pada kalangan tokoh-tokoh agama. Mereka takjub, mereka mengagumi Yesus karena dapat melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Salah satunya adalah Nikodemus. Nikodemus adalah salah satu dari orang-orang banyak yang kagum pada waktu itu. Sampai-sampai Nikodemus datang menghampiri Tuhan Yesus dan menyatakan kekagumannya serta pengakuannya bahwa Tuhan Yesus adalah rabi atau guru yang diutus oleh Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Nikodemus ini sebenarnya adalah seorang Farisi, seorang pemimpin orang-orang Yahudi dan salah satu majelis Sanhedrin yang merupakan mahkamah agama di zaman itu. Jadi dia bukan orang biasa. Dia berkedudukan sangat tinggi dan religius, terpelajar dan juga terdidik. Nah, Bapak Ibu, di samping Nikodemus ini adalah seorang yang berkedudukan yang tinggi, seorang yang terpelajar, seorang yang terdidik. Nikodemus ini adalah orang yang memiliki segalanya. Mengapa saya katakan memiliki segalanya? Dia adalah seorang yang sukses, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, dan juga seorang yang terhormat serta orang yang makmur, yang kaya raya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, melihat dari kedudukan dan apa yang sudah dimiliki oleh Nikodemus ini, maka sebenarnya tidaklah terlalu penting baginya tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, tidaklah terlalu penting sebenarnya baginya tanda-tanda ajaib yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena segalanya telah dia miliki. Dia bukanlah orang-orang yang kekurangan, tetapi dia adalah orang-orang yang berkelebihan. Tetapi pada Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan di dalam pembacaan hari ini, malah dia menghampiri Tuhan Yesus. Dia menyatakan kekagumannya dan isi hatinya. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda mujizat yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertaimu atau tidak menyertainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini merupakan sebuah pengakuan yang menarik, di mana dia memiliki kepekaan kepada suara Allah. Dan juga kita umat Kristen saat ini patut bersyukur kepada Nikodemus. Mengapa saya katakan? Karena Nikodemus telah mengambil langkah untuk mencari Yesus pada malam hari itu. Karena kalau tidak, kita tidak akan menikmati tulisan yang ada dalam pasal ketiga di dalam Yohanes ini. Kita tidak akan menikmati cerita ini. Secara khusus tulisan yang indah, kekayaan yang tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, perhatikan Bapak Ibu isi daripada Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Yang berbunyikan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, ayat yang luar biasa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus kepada satu orang saja, kepada yang bernama Nikodemus yang datang secara tersembunyi. Akan tetapi Bapak Ibu, terkandung di dalamnya pesan ini yang sangat berharga. Pesan ini yang sangat berharga, lebih berharga dari emas, mutiara, bahkan lebih berharga dari semua kesuksesan yang dimiliki oleh Nikodemus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keputusan Nikodemus untuk bertemu Tuhan Yesus merupakan keputusan yang benar. Tarikan atau dorongan dari dalam hatinya untuk pergi bertemu dengan Yesus adalah hal yang sangat tepat. Perlu kita teladani di dalam hidup kita. Bahwa Bapak Ibu, sekalipun kita sudah lama menjadi seorang Kristen, tetapi kita harus selalu peka terhadap suara Tuhan. Harus sensitif terhadap kerohanian kita. Memiliki ketertarikan untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus. Kita boleh seperti Nikodemus, merasakan ada sesuatu yang sangat kurang di dalam diri kita yang hanya dipenuhi oleh Yesus. Sebenarnya Nikodemus telah memiliki segalanya, tetapi dia merasa ada yang kurang di dalam dirinya, dan dia menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memenuhi segalanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu hal yang pertama yang menarik yang kita lihat di dalam pembacaan Yohanes 3 ayat 1 sampai 18 ini. Dan hal yang kedua yang menarik yang kita lihat di sini adalah perjumpaan Yesus dengan Nikodemus, yaitu dari perkataan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Perkataan yang begitu menarik. Bapak Ibu, sesungguhnya siapapun itu, tidak pandang betapa tingginya moralitas kita, tidak pandang dari agama apapun kita, tidak pandang kita lahir dari mana, tidak pandang kita jabatan apa, kesuksesan kita seperti apa, siapapun kita, kita harus dilahirkan kembali. Anda bingung? Nikodemus juga bingung. Saya awalnya juga bingung. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini sangat jelas dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, termasuk Nikodemus adalah yang pemimpin Yahudi itu, dia juga harus dilahirkan kembali. Mahkamah agama itu, sang religius itu, sang terpelajar itu, sang terdidik itu, dia harus dilahirkan kembali. Nah, Bapak Ibu, ada perdebatan antara Yesus dengan Nikodemus yang kita temukan di dalam ayat ini. Dan perdebatan itu yang tidak perlu kita perdebatkan saat ini. Yang perlu kita laksanakan adalah perintah Tuhan Yesus mengenai kelahiran kembali. Bukan lahir 2 kali dari kandungan ibu kita. Bukan lahir secara daging. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini dengan sangat jelas Tuhan Yesus katakan adalah lahir di dalam roh. Bapak Ibu, ketika saya membaca, saya tidak menemukan apa langkah-langkah yang dituliskan di sini bagaimana cara lahir kembali. Seperti yang HP ya, ada langkah-langkah bagaimana cara membuka ini, di sini tidak dituliskan secara langsung. Namun Bapak Ibu, sebagai renungan yang dapat membawa kita kepada kelahiran kembali atau lahir baru adalah di sini kita dapat menemukan yang pertama, di dalam hati kita, kita harus memiliki tarikan atau dorongan untuk datang kepada Allah.
meminta Allah untuk memenuhi hidup kita seperti yang sudah dilakukan oleh Nikodemus. Bapak Ibu, langkah-langkah sebagai renungan kita agar kita dapat lahir kembali adalah kita memiliki hati yang tertarik, yang terdorong untuk datang kepada Allah, meminta Allah untuk memenuhi hidup kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Nikodemus. Datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Sadari bahwa hidup kita ini tidak sempurna kalau tidak ada Tuhan Yesus. Sadari bahwa tanpa Yesus hidup kita tidak memiliki arti apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, renungan kita agar kita boleh terbawa kepada kelahiran kembali adalah kita harus memperbaharui hati kita. Memperbaharui hati kita. Kita boleh melihat di sini, Bapak Ibu, ketika Nikodemus menanyakan bagaimana mungkin hal itu terjadi, Yesus menegurnya. Di sini jelas-jelas Yesus menegurnya. Dan agar Nikodemus ditekankan oleh Tuhan Yesus agar menerima kesaksian serta dengan sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui anaknya. Artinya, Bapak Ibu, dia harus memperbaharui pengetahuannya. Dia harus memperbaharui imannya selama ini. Dia harus menjadi manusia yang baru. Dia harus hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging. Dia harus memperbaharui hidupnya, hatinya. Dia harus hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging. Tentu Bapak Ibu, sangat jelas kita tahu hidup di dalam roh. Di dalam Galatia itu dituliskan ada 9 buah-buah roh. Ketika kita lahir kembali, yang ke-9 buah-buah roh itu harus benar-benar kita hidupi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita boleh datang menghampiri Tuhan Yesus, dan kita boleh hidup di dalam roh, memperbarui hati kita, memperbarui hidup kita, tidak lagi hidup secara daging, tetapi kita hidup di dalam roh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh Engkau sempurnakan di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian kita dengan judul Sudahkah yang terbaik ku berikan.
syukur kembali kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi berkat bagi kami dan berkat bagi jemaat-Mu Efesus Belawan. Kami serahkan jemaat Efesus Belawan. Biarlah Tuhan senantiasa yang memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga jemaat ini semakin bertumbuh di dalam iman. Begitu juga Tuhan, kami telah mengumpulkan daripada persembahan. Biarlah persembahan itu menjadi dupa yang agung untuk memperluas daripada kerajaan-Mu. Kami juga mau serahkan Bapak Pendeta Haris Yagian. Engkau memberkati pelayanan Bapak ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang menjadi terpanggil di dalam pelayanannya. Begitu juga dengan kesehatannya semakin Engkau pulihkan, berkati keluarga dan anak istrinya. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk mengakhiri daripada ibadah kita mengangkat sebuah lagu Kiranya Allah Memberkati. dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Terima
Karenanya, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.